Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kali ini AK spesial ingin membahas masalah Subang ini, sahabat-sahabat AK. Dan AK ingin menyampaikan kronologis apakah ada sangkut pautnya, sahabat-sahabat AK. Sebelum kita membahas substansinya, AK ingin sekali lagi membahas video AK kemarin. Pak Yosep memberikan keterangan ke publik di awal kasus ini tentang dia datang ke TKP. Kan itu sahabat-sahabat AK, itu bukti dia transparan menyampaikan apa yang terjadi. Lalu sahabat-sahabat AK, terjadilah pro dan kontra, itu sangat wajar. Pertanyaannya sahabat-sahabat AK, kalaulah tidak ada saksi yang berani mengungkap kebenaran bahwa saudara Wahyu dan Kosasih saat pagi-pagi tersebut berada di sekolah yayasan sekitar jam 6.30 atau setengah 7, yang terjadi? Apakah Kosasih dan Wahyu berani jujur seperti Yosep? Tentunya tidak, sahabat-sahabat AK. Kalau sudah menyangkut sekolah, mana ada yang berani bicara jujur? Ini duduk permasalahannya. Harus kita paham. Jadi kita, sahabat-sahabat AK, supaya jangan mutar-mutar, sahabat-sahabat AK, ya kita harus berterima kasih sama Yosep. Di baik kelebihan dan kekurangan dia, itulah dia ini mengungkap kronologi. Tetapi saudara Wahyu dan Kosasih, syukur saja ada yang melihatnya. Kalau tidak, kita tidak bisa menganalisanya dan tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, sahabat-sahabat AK. Mari kita mulai masuk substansinya. Sebenarnya siapa ini Wahyu? Kan begitu sahabat-sahabat AK. Siapa ini Wahyu, sahabat-sahabat AK? Apakah ada hubungannya dengan Amel? Apakah ada hubungan dengan dana bos? Inilah yang harus kita bahas, sahabat-sahabat AK. Karena mari kita dengarkan dulu potongan video dari koin 1077, kan sahabat-sahabat AK, yang diupload sekitar bulan Mei, sahabat-sahabat AK, tahun 2022. Apakah pencairan BOS tahap 1 dan tahap 2 di bulan Januari sampai Agustus itu, Bapak? Kalau tahap 1 kan Januari sampai Maret ya, Pak. Kalau tahap 2 itu April sampai Agustus. Kepala sekolahnya siapa, Bapak, waktu tahun 2021 itu? Pak Wahyu, bendaharanya Mbak Amel, almarhum. Sahabat-sahabat AK, dari keterangan Master X atau Dedi mantan bendahara, jelaslah terungkap bahwa saudara Wahyu adalah kepala sekolah, sahabat-sahabat AK. Perlu diingat, AK sampai saat ini juga masih berhubungan dengan saudara Dedi. Jadi AK paham sedikit banyak tentang masalah sekolah tersebut, sahabat-sahabat AK. Mari kita lanjutkan. Pencairan dana BOS, sahabat-sahabat AK, itu sudah terjadi sebelum Ibu Tuti dan Amel meninggal. Sahabat-sahabat AK, dilakukan oleh siapa? Tentunya dilakukan oleh kepala sekolah Wahyu dan Amel sebagai bendahara. Itu tahap 1 dan tahap 2 tahun 2021 sebelum peristiwa kasus Raja Pati Subang tanggal 18 Agustus 2021. Tadi host dari Koin 1000 mengatakan waktu pencairan tahap 1 dan tahap 2 antara Januari dan... Karena AK berkomunikasi dengan saudara Dedi, saudara Dedi bicara data, maka AK akan menganalisa data bahwa pencairan BOS tahap 1 tahun 2021 analisanya di bulan Maret. Sedangkan pencairan BOS tahap 2 analisanya di bulan Mei atau bulan 5, sahabat-sahabat AK. Jadi fakta memang ada pencairan dana BOS. Sahabat-sahabat AK, apa hubungan dengan saudara Wahyu? Urusan dana BOS tentunya ada tanggung jawab di kepala sekolah.
Pencairan dana BOS tahap 1 dan tahap 2 juga dilakukan oleh saudara Wahyu dan Amelia. Kan seperti itu sahabat-sahabat AK. Terus nanti kita akan menganalisa. Keterangan saudara Dedi di koin 1000 di video itu juga mengatakan, sahabat-sahabat AK, garis besarnya nanti AK bisa tampilkan di akhir video potongan videonya. Mr. X mengatakan bahwa di saat dia masuk, berarti Mr. X ini menggantikan Amelia, yaitu sekitar bulan September. Data, ingat ini datanya murid kan begitu, SMP 146, SMK 153, kurang lebih jumlah 299. Tetapi dia masuk, sahabat-sahabat AK, muridnya hampir 400 lebih. Berarti ada pengurangan di data. Ini permasalahannya. Di mana nanti pengurangannya? Nanti kita bahas. Mari kita coba memahami. Sahabat-sahabat AK, Pak Yosep atau Mr. X saja tidak tahu ada pengurangan murid. Dia tahunya setelah ada bulan Oktober. Kan seperti itu karena dana bosnya tambah kecil. Kan begitu. Apalagi Ibu Tuti dan Amel. Karena yang melakukan sinkronisasi data depodik adalah saudara Yoris. Dilakukan tanggal 25 Agustus. Itu keterangan saudara Dedi. Sahabat-sahabat akan nanti akan tampilkan juga potongan videonya dari saudara Dedi dengan sahabat akan Nana berbicara tentang laptop, tetapi juga bicara siapa yang melakukan sinkronisasi data depodik. Ternyata saudara Yoris, sahabat-sahabat akan. Ingat sahabat-sahabat akan, sinkronisasi data depodik itu bukan hanya mengenai jumlah murid, jumlah guru, tetapi mengenai pemakaian keuangan dana BOS tahap 1, tahap 2 yang dicairkan oleh Amel dan Wahyu. Apakah saudara Yoris melaporkan penggunaan itu berani jujur? Tentunya tidak. Apakah masalah penggunaan keuangan ini ada masalah terhadap Ibu Tuti dan Amel sehingga pelaporannya, sinkronisasi datanya dilakukan setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal? Bahkan mungkin Pak Yosep juga tidak tahu. Ya buktinya, Pak Yosep ingin membuka sekolah, Yoris ingin menutup sekolah, padahal dia sudah melakukan cut off, diikuti oleh saudara Wahyu Kosasih Danu ingin mengundurkan diri. Ini sahabat-sahabat AK, ada apa sekali lagi? Jadi sinkronisasi data depodik kalaulah dilakukan tanggal 25 berarti 7 hari lagi kurang lebih batas akhir. Kalau dilakukan tanggal 25 berarti setelah kejadian kurang lebih 8 hari atau 7 hari. Ya mulai masuk tahlilan ke-7 hari mungkin sahabat-sahabat AK. Saudara Yoris melakukan sinkronisasi data depodik tanpa sepengetahuan Yosep. Bahkan tentunya tidak sepengetahuan Ibu Tuti dan Amel. Ibu Tutinya sudah tiada. Kenapa dilakukan sinkronisasi data depodik tersebut? Dilakukan oleh saudara Yoris. Mari kita lihat Wahyu Kosasih Danu. Apakah mereka berani membuka kasus ini, khususnya di ranah sekolah terang benerang? Misalnya tentang dana BOS, jumlah murid dan sebagainya, jumlah guru. Tentunya tidak berani. Pertanyaannya, apakah mereka ada sangkut pautnya memakan uang dana BOS misalnya? Ya kalau tidak ada buat apa takut? Mungkin ada sangkut pautnya dengan kasus Surajapati. Tidak mungkin terus ada sangkut pautnya dengan apa? Mereka menutup-nutupi sekolah ini.
Inilah yang Aka bilang, kalau kita lihat di permukaan, di awal-awal kasus bicara Yoris, sulit untuk menganalisanya, bahkan kita menganggap dia orang yang luar biasa kalau sudah bicara sekolah. Ini sahabat-sahabat Aka. Sehingga dalam pandangan analisa Aka, sahabat-sahabat Aka, Yoris bisa membungkam. Contohnya saudara Wahyu, saudara Danu, saudara Kosasih. Mereka tidak berani membahas ranah sekolah. Ada apa dengan mereka? Apakah mereka menikmati dana bos? Silahkan, rasanya nggak masuk di akal. Begitu juga Yosef, bungkam kalau sudah masalah sekolah. Kan begitu. Ya, dalam pandangan analisa karena Yosef utamakan uang dana bos, dia takut terungkap sehingga dia tutup mulut. Tetapi apa yang terjadi kalau seandainya peristiwa ini ada sangkut pautnya dengan dana bos, tidak terungkap? Ini sahabat-sahabat Aka, perlunya terang benerang kasus ini. Masa kepala sekolah pagi-pagi 6:30 sudah ada di sekolah dengan alasan untuk sekolah? Lah, muridnya aja berapa sih? Kan begitu. Maka akan menantang, silahkan kegiatan belajar mengajar di up ke publik sesuai data Depodik. Walaupun begitu, Wahyu sudah keluar, tapi dia masih terdaftar di data Depodik. Begitu juga Danu. Kenapa mereka tidak berdaya? Apakah mereka menikmati uang negara dana bos atau mereka terlibat dengan kasus Rajapati ini? Itu kan kita hanya menilai seperti itu. Atau dua-duanya tidak. Terus masalahnya apa? Nggak berani jujur. Sebab kalau ini dalam pandangan analisa Aka, kasus ini masuk ke ranah sekolah, tentunya akan terang benderang. Berarti mereka tidak ingin kasus ini terang benderang. Ada apa dengan mereka? Simpel. Padahal dana bos itu jelas ada. Ini sahabat-sahabat Aka. Sama laptop Yoris Bu, yang Agustus itu. Waktu tanggal 25 kan dia itu cut off, langsung cut off Bu. Jadi hilang semua yang data-data yang siswa yang hilang itu. Yang Mr. X tahu berapa jumlah siswa SMP dan SMK-nya Bapak? Kalau yang waktu saya masuk, yang SMP 146, Siapa yang kalau SMP? SMK 153. 153. Baik Bapak. Itu Bapak masuk segitu jumlahnya ya Pak ya? Ya, segitu. Berarti sebelumnya berapa Bapak? Kan di situ tahu Pak, kelihatan. Sebelumnya itu berapa? Itu sekitar 400-an Bu. Kurang lebih lah. Berarti yang hilang berapa Bapak? Yang hilang sekitar 150-an itu. 150 siswa yang hilang. Ya, Baik Bapak. kan ada yang keluar itu yang kelas 3 Bu. Ya. Oh, keluar ya, ada yang keluar ya. Ya. Lulus gitu ya Ya, Pak ya. Udah lulus. Itu berarti hilangnya data siswa yang hilang itu kapan Bapak terjadinya itu? Bulan apa? Waktu bulan Oktober Bu. Ngecekkan dulu rame-ramenya 230 juta. Ya, pencairan ada itu Iya. Pak Yosep diwawancara oleh TV One, ada pencairan 230 juta itu. Ya, ternyata cuman sedikit Bu. Sama laptop Yoris Bu, yang Agustus itu. Waktu tanggal 25 kan dia itu cut off, langsung cut off Bu. Jadi hilang semua yang data-data yang siswa yang hilang itu.